aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran. Jadi, dapat dipahami bahwa strategi pembelajaran ini merupakan pola umum kegiatan pembelajaran, rangkaian perbuatan guru, siswa dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Faktor-faktor penunjang strategi pembelajaran. Yang pertama, ada metode pembelajaran. Jadi, cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, metode mempunyai hubungan fungsional yang kuat dengan tujuan. Memilih dan menetapkan metode berarti telah menetapkan pula tujuan yang akan dicapai. Dalam menyusun strategi, kajian yang akan dilakukan secara sesama tentang penggunaan metode yang diterapkan akan mengurangi resiko kegagalan proses pembelajaran. Yang kedua, ada media pembelajaran, yaitu segala hal yang mengandung informasi yang berupa pesan atau model gerakan yang hendak disampaikan kepada siswa. Contoh media pembelajaran ini ada media audiovisual, media visual, dan kinetik. Yang ketiga, ada ruang belajar. Ruang belajar ini yaitu aspek lain yang turut mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Nah, fungsi dari ruang belajar ini yaitu menimbulkan rasa aman bagi mereka yang ada di dalamnya, karena ada batas-batasnya. Intervensi dari luar dapat dicegah. Yang keempat, ada guru. Guru ini merupakan faktor strategis lain yang mempunyai pengaruh nyata terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Guru mempunyai kuasa yang besar untuk menetapkan bagaimana proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Kekuasaan itu tentu saja harus dipergunakan demi kepentingan siswa. Oleh karena itu, interaksi guru siswa itu perlu diperhatikan agar kekuasaan yang berada di tangan guru tidak menyimpang dari kepentingan siswa, tetapi juga tidak terlalu banyak pengorbanan guru. Yang terakhir, ada peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kemampuan, potensi, bakat yang ada pada diri mereka melalui proses pembelajaran. Nah, tujuannya agar si peserta didik ini memperoleh pengetahuan yang lebih banyak dan dorongan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, ada pembelajaran interaktif. Dalam pembelajaran interaktif ini ada gaya komando. Gaya komando ini adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung kepada guru. Tujuannya yang adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan siswanya. Yang berikutnya ada pembelajaran berpangkal atau berporos. Dalam gaya ini si siswanya diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan, sedangkan guru memberi feedback atau umpan balik kepada semua siswa secara perorangan juga. Di sini guru bertanggung jawab menentukan tujuan pengajaran, memilih aktivitas dan menetapkan tata urut kegiatan untuk mencapai tujuan pengajaran. Yang ketiga, ada pengajaran sesama teman. Dalam pengajaran sesama teman ada gaya resiprokal atau umpan balik atau bisa dibilang feedback. Gaya resiprokal ini kelas terorganisasi dan dikondisikan dalam peran-peran tertentu, dibagi menjadi dua kelompok. Ada peserta didik atau siswa yang berperan sebagai pelaku dan sebagai observer pengamat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pelaku, sedangkan guru sebagai fasilitator. Yang keempat, ada pembelajaran kooperatif. Jadi model pembelajaran kooperatif ini siswa bekerja sama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan begitu, siswa akan bertanggung jawab atas belajarnya sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada mereka. Yang kelima, ada strategi kognitif. Strategi yang memerlukan fungsi kognitif atau seperti pemecahan masalah yang dapat dilakukan dengan konvergen dan divergen. Mungkin
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.